Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran. Semoga kalian masih terus sehat, masih tetap semangat, walaupun sampai saat ini kita masih harus belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang sejarah Muhammadiyah. Kenapa kok Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Nah, itu yang akan kita pelajari di bab 3 Kemuhammadiyahan kelas 4. Sejarah Muhammadiyah. Sejarah itu apa ya? Kalian tahu semuanya sejarah itu apa? Sejarah adalah kejadian di masa lampau, kejadian di masa lalu yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Nah, itu tadi Sejarah Muhammadiyah. Kita ingat lagi. Kalian sudah pernah melihat film Sang Pencerah? Nah, di film Sang Pencerah itu kita melihat perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum Muhammadiyah itu berdiri. Muhammadiyah ada saat ini, menjadi besar seperti saat ini. Kita bisa bersekolah di SD Muhammadiyah, kemudian ada rumah sakit Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, ada panti asuhan, ada perguruan tinggi. Itu adalah bagian dari sejarah yang panjang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sahabat-sahabatnya yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Kita mereview sejenak, mengulang sejenak kapan Muhammadiyah itu berdiri. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriyah atau bertepatan dengan 18 November 1902 Masehi, di mana? Di Kampung Kauman, Yogyakarta. Siapa yang mendirikan? Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian asal kata Muhammadiyah, Muhammad dan Iyah, yang artinya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang mendasari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah? Dasarnya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Kalian masih hafal Quran Surat Ali Imran ayat 104? Benar yakin kalian pasti masih hafal semuanya. Nah, apa yang menyebabkan Muhammadiyah berdiri? Ada dua sebab internal dan sebab eksternal. Kita akan bahas dulu sebab internal atau sebab dari dalam. Yang pertama, ketidakmurnian amalan agama Islam yang masih terpengaruh keyakinan dan budaya dari luar Islam yang tidak berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi, pada saat itu hampir semua masyarakatnya itu kalau ditanya agamanya apa? Agamanya Islam, tapi mereka masih mempraktekkan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Contohnya apa? Contohnya mereka masih sering mengadakan upacara-upacara yang menggunakan sesajen. Ditaruh di bawah pohon atau di pinggir sungai atau di jalan. Nah, sesajen-sesajen itu mereka percayai bahwa kalau tidak memberikan sesajen maka mereka tidak akan selamat. Nah, itu tidak ada dalam ajaran Al-Quran.
Kemudian yang kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap sebagai khalifah Allah di bumi. Saat itu, sekolah-sekolah yang ada hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum saja. Kemudian, anak-anak yang tidak bersekolah di lembaga pendidikan umum hanya belajar tentang Al-Quran tapi hanya menghafal, tidak memahami apa kandungan Al-Quran dan hadis. Sebab yang kedua adalah sebab eksternal atau sebab dari luar. Nah, apa saja sebab dari luar? Semakin gencarnya kristenisasi pada masyarakat. Saat itu kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, penjajah saat itu hampir semuanya beragama Kristen. Mereka sangat gencar sekali mengajak umat Islam untuk berpindah agama ke Kristen. Dengan diimingi macam-macam. Nah, itu juga menjadi salah satu sebab pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Yang kedua, penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang dilakukan oleh bangsa lain. Jadi saat itu Indonesia masih dijajah. Kenapa kok masih dijajah terus-terusan padahal sudah lama sekali? Karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak sekolah. Jadi mereka tidak tahu kalau orang yang tidak mau sekolah, tidak mau belajar dimanapun, akhirnya jadi bodoh, jadi gampang dibohongi. Manut, mau di apa-apain juga manut saja. Nah, itu dijajah terus oleh bangsa lain. Yang ketiga, pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam dan tokoh-tokoh kebangsaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang sangat senang belajar. Ketika beliau menunaikan ibadah haji, beliau tidak langsung pulang, tapi beliau juga belajar dulu, mencari ilmu dulu di Mekah dan di negara-negara sekitarnya. Nah, di sanalah beliau belajar tentang banyak hal, tidak hanya tentang pengetahuan agama, tapi juga belajar tentang pengetahuan umum, belajar astronomi. Itu yang kemudian sampai di sekembalinya beliau ke Yogyakarta, beliau melihat bahwa arah kiblat yang selama ini sudah dianggap sebagai arah kiblat yang benar oleh masyarakat ternyata salah. Jadi menghadapnya kurang pas. Nah, itu yang salah satu hal yang diluruskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mudah saat itu. Banyak sekali tantangan dari orang-orang sekitarnya. Pernah juga suraunya atau musolanya dirobohkan karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Kemudian membuat sekolah mengajari anak-anak itu juga ditentang karena dianggap mencontoh orang Belanda, dianggap mencontoh orang kafir. Tapi akhirnya perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat sambutan dari keluarga dan teman-teman dekatnya berkat ketekunan dan kesabaran beliau. Saudara-saudaranya juga tetangga-tetangga para pedagang itu juga sangat mendukung perjuangan beliau. Nah, itulah tadi anak-anakku semuanya sejarah tentang Muhammadiyah. Marilah kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.